Alhamdulillahi ala alaih, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiyaih, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabih, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini min yaumina hadha ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita tawakupan pengajian kurang lebih 3 bulan lamanya, cukup bagi kita untuk istirahat. Sekarang tinggal kita mulai lagi supaya kita lebih giat lagi di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi waktu kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala guna mencapai ridhonya dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai satu tugas, maka lanjutkan dengan tugas yang lain. Kita udah puasa, udah lebaran, udah kemana-mana pergi. Sekarang kita niat mulai lagi. Kita isi waktu kita, jangan kita buang-buang begitu saja. Apalagi sering saya katakan bahwa hadis Nabi menjelaskan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila kalian lewat di taman surga, mampir. Bu, ceramahnya ntar, Bu. Sekarang waktunya ngedengerin. Ya, Bu ya? Jangan saya ngomong ikut ngomong, nggak ada ngedengerin. Kalau orang ngomong sendirian nggak gila, sebab ada lawan bicaranya, yang satu ngomong satu diam. Tapi kalau dua-duanya ngomong, itu orang gila namanya. Ya, yang satu ngomong nggak ada ngedengerin. Ya. Tapi kalau yang satu ngomong, yang satu dengerin. Kan udah lama nggak dengar suara saya, mah nggak kangen apa? Ya. Kalau betul-betul kangen, dengerin. Apa sih yang dibicarakan? Ada manfaatnya apa enggak? Ya. Nabi mengatakan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian lewat di taman surga, mampir. Ya. Yang lewat taman surga, sahabat bertanya, qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Apa yang dimaksud taman surga ya Rasulullah? Itu ada 3. Pertama, dikatakan bahwa taman surga majalisul ilmi, tempat kajian ilmu, majlis ta'lim, itu taman surga. Yang kedua, majalisul zikri, tempat dibacanya zikir, mengagungkan asma Allah, menyebut nama Allah, itu dikatakan taman surga. Yang ketiga, al-masajid, itu masjid. Nah, di sini kita 2. Pertama, majalisul ilmi, tempat kajian ilmu. Yang kedua, majalisul zikri, kita diajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum kita masuk surga di sana, latihan dulu kita hadir di majlis ilmu, majlis zikir.
kelihatan betah apa enggak. Ibu kalau ke taman safari diajak gratis, mau nggak? Bu, ke taman safari diajak gratis, mau nggak? Mau. Ya. Ada nggak orang ke taman safari itu yang hatinya sedih? Saking girangnya malamnya nggak bisa tidur, siapin lontong, siapin bekal. Untuk apa? Untuk senang-senang buka timbel rame-rame dengan keluarga, dengan teman-teman. Di mana? Di taman safari. Hatinya girang. Padahal yang dilihat cuman macan, yang dilihat cuman beruang, yang dilihat cuman gajah, yang dilihat cuman badak. Nah di sini yang dilihat orang-orang soleh pada berzikir kepada Allah. Makanya kalau hati kita sumpek di rumah, ngaji. Kadang-kadang kita, maaf saya nggak ngaji, kenapa? Hati lagi sumpek. Salah. Justru hati lagi sumpek, ngaji, didoain rame-rame. Lebih dari 200 orang disebutin namanya tuh, bayangin. Ibu bapak yang pada ngaji tapi orang tuanya yang pada girang. Kenapa namanya disebut? Diikut sertakan bersama para nabi, diikut sertakan bersama para wali. Jadi orang tua kita yang lagi mojok dipanggil, ini anak siapa nih yang baca? Untuk orang tuanya siapa? Orang tuanya dipanggil. Jadi orang tua kita disatukan, dikumpulkan bersama para nabi, bersama para wali. Apa kita nggak senang? Kalau kita doain orang tua di rumah, jarang-jarang. Sebab kita tanda birrul walidain belum punya. Ya. Sebagaimana seorang anak perempuan, seorang gadis datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hatiku susah, hatiku sedih, makanya tiap hari aku menangis. Mayubkiki, apa yang membuat engkau menangis wahai anakku? Aku mikirin orang tuaku di surga apa di neraka. Oh. Orang tuanya yang udah meninggal dunia dipikirin. Kita ada nggak yang mikirin orang tua kita? Orang tua kita di surga apa di neraka ya? Ada nggak yang kita mikirin begitu? Boro-boro. Begitu orang tua kita mati, alhamdulillah. Kenapa? Warisannya banyak, bisa dibagi-bagi. Warisan yang dipikirin. Ini anak gadis yang solehah datang kepada Nabi sambil menangis, bercucuran air mata, sampai Nabi heran, apa yang membuat engkau menangis anak? Aku bingung ya Rasulullah, bikin orang tua aku tiap hari sampai aku tidak bisa makan, nggak bisa tidur nyenyak. Aku pikirin apakah kedua orang tuaku ada di mana, di surga apa di neraka. Ini tanda orang yang berbakti kepada orang tua, yang dikatakan waladun solehun yad'ulah. Anak yang mikirin orang tuanya di surga apa di neraka. Rasulullah terharu karena sang anak yang solehah memikirkan kedua orang tuanya. Dipeganglah tangan sang gadis ini. Orang tuamu sekarang ada di neraka. Mana tanganmu? Coba kau angkat kedua orang tuamu yang masih ada di neraka itu, angkat itu. Karena tangan si gadis dipegang oleh baginda Nabi SAW, api neraka tidak panas. Api yang sifatnya membakar, tapi ketika tangan sang gadis dipegang oleh Nabi, digandeng oleh Nabi, akhirnya diangkat kedua orang tuanya dari dalam neraka, diangkat berkat perhatian anak yang soleh dan anak yang solehah, diangkat. Kok bisa? Api sifatnya panas,
Tapi kalau Allah berkehendak dingin, jadi dingin. Ingat ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api Namrud, seraya Nabi Ibrahim itu bertawakal kepada Allah, pasrah diri secara total, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa idza qila lahumun nas qala innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pasrah total ketika di hadapannya itu api unggun yang begitu menyala. Pasrah Nabi Ibrahim, karena pasrah Nabi Ibrahim total kepada Allah, akhirnya Allah katakan wa qulna, dan kami katakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang panas tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, api menjadi dingin, api menjadi nyaman buat Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita ingin hidup bahagia, enggak bahagia-bahagia. Pengen punya rumah, enggak punya rumah. Hidup kita selalu gelisah, hidup kita selalu resah, enggak pernah ada ketenangan, padahal zikir jalan terus. Kenapa hati tidak tenang? Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir hati jadi tenang, adem, ayem. Yang rusuh, yang enggak damai, jadi damai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikirnya jangan di mulut, tapi diresapi di hati. Ya, diresapi di hati. Jadi kalau kita ingin menggapai kebahagiaan, sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada sang gadis, ketahuilah wahai anakku, bahwa aku ini Rasulullah, aku jadi utusan Allah, aku jadi Rasul Allah. Allah telah mempercayakan aku untuk menguasai dunia dan akhirat. Sebab apa? Semua yang ada di dunia ini, semua sudah diberikan haknya mutlak kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau bapak ibu hidupnya susah terus, rezeki kurang terus, ya, hidup tambal sulam, gali lubang tutup lubang, minjem di sana buat tutupin utang di sini, utang lagi tutupin dari sana, terus begitu kehidupannya. Coba perbanyak baca salawat mulai sekarang. Nggak usah banyak-banyak, 100 kali aja kita baca. Apa bacanya? As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. Ya, biasakan itu supaya tangan kita digenggam oleh Rasulullah. Khudh biyadi, pegang tanganku ya Rasulullah, genggam tanganku ya Rasulullah, untuk aku bisa mencapai apa yang aku inginkan dalam rangka meraih kebahagiaan lahir batin di dunia dan di akhirat. Baca itu, ya. Jangan terburu-buru bacanya. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. Upayaku dikit ya Rasulullah, kemampuanku hanya sedikit ya Rasulullah. Khudh biyadi, ambil tanganku, genggam tanganku. Seperti anak tadi, api neraka tidak mampu membakar tangannya karena tangannya dipegang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba mulai sekarang baca. Apapun keinginan kita, saya berani bersumpah kalau tidak berhasil ludahin muka saya. Yang penting yakin bacanya. Ya, mau nggak? Bu, mau nggak? Dikasih mau nggak? Mau nggak?
Maunya tuh susah banget. Ditawarin mau apa kagak, kunci surga, kunci bahagia dunia dan akhirat nggak mau. Ayo ikutin saya. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni as-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni as-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. Yakin kita baca minimal 100 satu hari, ya, istiqomah kita baca, apapun yang kita inginkan pasti akan dituntun oleh Rasulullah untuk dapat menggapainya, ya, insya Allah. Itu yang pertama. Makanya berapa kali saya bilang, jadikan Majlis Az-Zawiyah ini majelis senang-senang, majelis tempat kita bergembira bersama. Jangan banyak mengeluh. Sebab dikatakan man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Makanya buat yang belum lebaran, ya, ada kesempatan kita silaturahmi, ya, kan belum ketemu teman-teman, kita jadikan halal bihalal, al halalu bil halali, supaya kita saling maaf memaafkan, saling ridho meridhokan, saling ikhlas mengikhlaskan. Yang udah berlalu sudah berlalu, biarin, ya. Jangan berkubang di tempat itu juga. Ini HP, alat untuk komunikasi satu. Yang kedua, ini HP bisa jadi alat silaturahmi. Yang ketiga, alat ini bisa memuji, dan dengan alat ini juga bisa memaki-maki. Mulutnya diem, kagak ngomong, tapi tangannya yang ngetik, ya. Mulut ngomong, enggak, diem, tapi tangan yang ngetik. Ini yang dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut diem, enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Iya, tapi ketikannya nyakitin, ketikannya nyakitin. Kita bisa bikin senang orang dari HP, bisa juga nyakitin orang dari HP. Hati-hati itu. Saya nggak pernah ngadu. Awas, man asbaha yashku diqa ma'isyatihi faqad kadzdzaba dina Muhammad. Siapa yang pagi-pagi udah ngeluh tentang kehidupan dunianya, faqad kadzdzaba dina Muhammad, maka berarti dia sudah menodai agama Islam, agama Nabi Muhammad, ya. Orang yang dekat dengan Allah nggak bakal susah hidupnya. Oh, kita nggak dekat dengan Allah, dekat nggak dengan Rasulullah? Bagaimana cara dekatnya dengan Rasulullah? Banyakin baca sholawat. Kagak bisa juga deketin orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Enteng. Makanya ini alat, hati-hati, ini alat. Mulut sih kagak ngomong, tapi tulisannya nyakitin, bikin orang tersinggung. Jangan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan di HP ini
ada hitungannya, ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaga omongan kita, walaupun mulut kita diam, tapi tulisan kita jangan sampai nyakitin orang. Buatlah tulisan yang indah-indah supaya orang tuh senang. Ya. Siapa yang ingin digembirakan Allah, panjang umurnya, banyak rezekinya, fal yasir rahimah, sering-sering silaturahmi. Kita nggak bisa datang, nggak punya ongkos silaturahmi pakai HP. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberkahi Allah. Kan indah itu, ya? Indah nggak? Kita mau berangkat ke Cibubur nggak punya ongkos, tapi dengan silaturahmi sama. Jangan punya HP, tapi tuh HP cuma dikantongin doang, ya. HP cuma dikantongin, tegur sapa sama silaturahmi. Siapa yang mau dipanjangin umurnya, dibanyakin rezekinya, silaturahmi. Kita kan kadang-kadang saya bilang tuh, kita ini kehidupan kita kayak cacing, ya. Cacing masih mending. Nabi Musa aja heran, buat apa Allah ciptakan cacing? Ternyata cacing itu kalau siang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Kalau malam baca salawat 1000 kali. Ayo, hebatan mana kita sama cacing? Cacing tuh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali siang, kalau malam baca salawat 1000 kali. Kita baca salawatnya berapa kali, Bu? 100 juga ketangkap, udah banyak banget ya. Kita ini kehidupan kita kayak cacing, kalau nggak dikorek-korek tuh cacing nggak keluar. Coba kalau orang pengen mancing ikan, cari cacingnya di mana? Di sampahan. Apa muncul tuh cacing? Enggak, dikorek-korek dulu tuh cacing baru muncul. Kita kalau nggak dikorek-korek kagak muncul, ya. Kalah sama cacing kita. Jadi kalau mau dipanjangkan umur silaturahmi. Berarti kalau nggak mau silaturahmi alias apa itu? Kalau kita mau panjang umur, banyak rezeki, silaturahmi. Berarti kalau nggak silaturahmi, pendek umur. Kok pendek umur? Umurnya sih panjang tapi susah terus. Ya, umurnya sih panjang tapi susah terus. Mau datang kagak bisa, mau ngomong kagak bisa, susah terus. Udah muka berkerut-kerut tuh segala macam. Kenapa? Hati kita ini tidak gembira. Udah dikatakan hadisnya man sarrahu, digembirakan hatinya oleh Allah. Jadi kalau hati kita mau digembirakan oleh Allah dengan panjang umur dan banyak rezeki, sering-sering silaturahmi. Ya. Ini kesempatan kita halal lebih halal. Supaya kita saling maaf memaafkan, saling ridho meridhokan, saling ikhlas mengikhlaskan. Mudah-mudahan pada hari ini kita bersalam-salaman, nanti masing-masing silakan, ibu-ibu dengan ibu-ibu silakan, supaya sebelum tangan kita lepas dari salaman itu, dosa-dosa kita telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh. Dan alhamdulillah tadi itu nggak ada niat untuk santunan, ya. Ada yang protes, emang cuman halal bihalal aja, apa nggak ada santunan? Ayo, oke. Alhamdulillah rezeki anak-anak, ya. Hari ini dapat 2 amplop, satu dari jamaah, yang kedua titipan dari keluarga Palembang, ya. Alhamdulillah. Nah, kita doakan aja, mudah-mudahan siapapun yang ikut memberikan santunan atau yang menyaksikan, habis belum punya duit buat santunin anak yatim, kita nyaksiin. Mudah-mudahan hati kita tergugah. Nanti kalau ada santunan lagi kita ikut nyantunin. Tuh, jangan merasa malu kepada Allah, malu sama diri sendiri tapi kagak datang. Jangan, ya. Kita doakan mudah-mudahan
yang memberikan santunan atau yang ikut menyaksikan, Allah limpah ruahkan rezekinya, Allah gampangkan urusannya, Allah wujudkan harapannya, dan semua kita mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang berkecukupan untuk bekal hidup di dunia menuju kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Sebab apa? Nanti suatu saat ada orang bawa duit gepok-gepokan ya, datang ke rumah orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya mau nyumbang. Oh maaf, kalau kemarin saya butuh, sekarang saya udah nggak butuh lagi. Nanti akan datang terus zaman seperti itu. Kita mau nyumbang nih, bawa duit gepokan. Kalau sekarang paling cuma lembaran doang, gepokan kita bawa duit, datang ke rumah orang, orang bilang kemarin saya butuh, sekarang saya udah nggak butuh lagi. Kenapa? Duit saya juga udah banyak. Makanya selama masih ada anak yatim, masih ada orang peminta-minta, insya Allah kiamat masih jauh. Sebab kiamat udah dekat, nanti udah nggak ada peminta-minta lagi, semua udah pada kaya semua. Jadi sodakoh kita kagak laku, tidur di atas duit, tapi sodakoh kagak laku. Sekarang mumpung masih sodakoh laku, alhamdulillah kita bisa ikut menyantuni. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan semua kita, baik yang ikut andil maupun yang hanya menyaksikan, ya Allah limpah ruahkan rezekinya, Allah wujudkan harapannya, Allah gampangkan segala urusannya, usahanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, ikuti kita bersalam kepada Nabi. Mudah-mudahan salam kita didengar oleh beliau dan beliau menyambut salam kita dengan penuh riang gembira. Beliau ikut menyaksikan acara santunan anak-anak yatim pada hari ini dan selanjutnya. Mudah-mudahan hidup kita makin berkah, hidup kita makin baik, makin menjadi orang-orang saleh. Kita doakan anak-anak yatim kita semua dijadikan anak-anak yang saleh. Kalau hari ini mereka disantuni, insya Allah nanti mereka dewasa, mereka dapat menyantuni saudara-saudara yang lain. Kenapa? Hidupnya berkah, belajarnya sukses, menjadi orang-orang yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Ikuti saya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nurullah. Assalamualaikum ya Nurullah. Assalamualaikum ya khair khalqillah. Assalamualaikum ya khair khalqillah. Assalamualaikum ya safwatullah. Assalamualaikum ya safwatullah. Assalamualaikum ya khiratullah. Assalamualaikum ya khiratullah. Assalamualaikum ya sayyidal mursalin. Assalamualaikum ya sayyidal mursalin. Assalamualaikum ya khatiman nabiyyin. Assalamualaikum ya khatiman nabiyyin. Assalamualaikum ya qaidal ghurril muhajjalin. Assalamualaikum ya qaidal ghurril muhajjalin. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya man wasafahu Allah. Ya man wasafahu Allah ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa bil mu'minina raufur rahim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Mudah-mudahan hari ini pembukaan taklim ya. Jadi minggu besok kita taklim seperti biasa mengkaji masalah kitab Tijan Darori dalam pembahasan ilmu tauhid. Jadi yang udah niat ingin memberikan konsumsinya silakan laporan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rezekinya. Dan apa yang disampaikan perlu juga saya ingatkan, setiap kita sedekah jangan hanya pahalanya untuk kedua orang tua kita ya, rugi kita. Jadi kita sedekah apa saja kita katakan aku bersedekah, pahalanya untuk kedua orang tuaku, kedua mertuaku, dan untuk para nabi dan para wali seluruh dunia ya. Itu jadi apa, pahalanya jadi banyak. Oh kalau gitu dapatnya dikit-dikit dong. Kalau wali dunia enggak, kita nyumbang 100 semua dapat 100, kita nyumbang 1 juta masing-masing dapat 1 juta. Itulah keanehan daripada bersedekah. Jadi dengan demikian nama kita dikenal oleh para nabi, oleh para wali, sehingga kehidupan kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.